Pujian Yom Ki-hun untuk Dimas Drajat usai cetak gol ke gawang Persija Jakarta. Pemicu kerusuhan supporter Persib usai lawan Persija. Bintang PSV Eindhoven ini sempat jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong pusing, dua pemain andalannya cedera jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Tapi sebelum kita masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kami setiap harinya. Kalau sudah, silahkan disimak berita selengkapnya. Pertandingan panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Liga 1 2024/2025 menjadi sorotan. Kemenangan telak 2-0 diraih oleh Persib, salah satunya berkat gol indah Dimas Drajat. Striker timnas Indonesia ini berhasil membobol gawang Persija dengan tendangan keras setengah voli pada menit ke-38. Gol Dimas Drajat bukan hanya membawa kemenangan bagi Persib, tetapi juga memicu kegembiraan yang luar biasa. Ia tak kuasa menahan air mata saat merayakan gol tersebut. Emosi yang meluap ini menunjukkan betapa pentingnya gol ini bagi dirinya dan tim. Ketajaman Dimas Drajat tidak lepas dari peran pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan sentuhan khusus pada para penyerang timnas Indonesia, termasuk Dimas Drajat. Sebelumnya, Dimas Drajat telah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama timnas, ia berkesempatan berlatih intensif di bawah asuhan Yeom Ki-hun. Pelatihan yang fokus pada penyelesaian akhir ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan mencetak gol para pemain. Tidak hanya Dimas Drajat, beberapa pemain timnas Indonesia lainnya seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta juga menunjukkan peningkatan performa setelah kembali dari pemusatan latihan bersama timnas. Hal ini semakin membuktikan keberhasilan metode pelatihan yang diterapkan oleh Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun sendiri memberikan pujian atas penampilan Dimas Drajat. Melalui akun Instagram, ia menyebut gol yang dicetak oleh Dimas Drajat sebagai sempurna. Pujian ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Dimas Drajat untuk terus berkembang. Kegembiraan Dimas Drajat atas pujian dari Yeom Ki-hun terlihat dari balasannya di kolom komentar. Ia mengakui bahwa peningkatan kemampuannya dalam mencetak gol tidak lepas dari latihan yang diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemenangan atas Persija Jakarta membawa Persib Bandung naik ke posisi 3 klasemen, sementara Liga 1 2024/2005, performa impresif Dimas Drajat dan rekan-rekannya menjadi salah satu faktor kunci di balik keberhasilan Persib. Kedepan, Dimas Drajat dan timnas Indonesia masih memiliki tantangan yang berat. Pada bulan Oktober mendatang, mereka akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Persija Jakarta menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif. Kehadiran pelatih asing seperti Yeom Ki-hun dan penampilan impresif para pemain muda seperti Dimas Drajat menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta menyoroti peningkatan performa pemain-pemain Indonesia, terutama Dimas Drajat. Pelatihan yang intensif di bawah asuhan Yeom Ki-hun telah membuahkan hasil yang positif. Keberhasilan Dimas Drajat dan rekan-rekannya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemain sepak bola Indonesia lainnya untuk terus berprestasi. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pertandingan klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 23 September 2024 berakhir tidak menyenangkan. Kemenangan Persib atas Persija harus dinodai oleh aksi anarkis sebagian kelompok supporter Persib yang dikenal sebagai bobotoh. Setelah peluit panjang berbunyi, suasana haru berubah menjadi kacau. Sejumlah bobotoh menerobos masuk ke lapangan dan menyerang para steward yang bertugas. Tindakan anarkis ini memicu keributan besar di dalam stadion. Kapolres Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, menjelaskan bahwa insiden ini bermula dari perselisihan kecil antara supporter dan steward. Namun, situasi kemudian memanas dan berubah menjadi kerusuhan yang meluas. Pelemparan benda-benda keras ke arah lapangan semakin memperparah situasi. Petugas keamanan gabungan dari TNI dan Polri pun harus turun tangan untuk meredakan kerusuhan.
Beruntung situasi dapat dikendalikan dalam waktu yang relatif singkat. Diduga, aksi anarkis Bobotoh ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah insiden intimidasi yang dialami oleh beberapa bobotoh pada pertandingan sebelumnya. Rasa tidak puas dan frustrasi ini kemudian meledak saat pertandingan melawan Persija. Kerusuhan tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi meluas ke berbagai sektor di stadion. Pagar pembatas rusak akibat aksi brutal para supporter yang tidak bertanggung jawab. Meskipun terjadi kerusuhan, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persija dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Dimas Drajat dan Ryan Kurnia. Kemenangan Persib atas Persija seharusnya menjadi momen yang membanggakan bagi seluruh bobotoh. Namun, aksi anarkis sebagian kelompok supporter justru mencoreng nama baik Persib dan seluruh bobotoh yang sebenarnya. Insiden ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama para supporter, untuk selalu menjaga ketertiban dan sportivitas dalam mendukung tim kesayangan. Kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Pihak berwenang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama pada laga-laga berisiko tinggi seperti pertandingan antara Persib dan Persija. Pertandingan panas antara Persib dan Persija yang seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan para pemain, justru ternodai oleh aksi anarkis sebagian kelompok supporter. Kerusuhan ini menjadi bukti bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana sepak bola yang aman dan kondusif di Indonesia. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Ryan Flamingo, bek muda berdarah Indonesia, kembali mencuri perhatian dunia sepak bola. Pemain yang sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia ini, tampil gemilang bersama PSV Eindhoven di laga terbaru mereka. Dalam pertandingan melawan Almere City, Flamingo menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang tangguh. Ia berhasil mencatatkan sejumlah intercept dan tackle yang krusial, serta membantu timnya meraih kemenangan besar. Tidak hanya solid di lini belakang, Flamingo juga aktif dalam membangun serangan. Akurasi umpannya yang tinggi dan satu assist yang ia berikan berkontribusi besar pada kemenangan telak PSV. Kemenangan ini membawa PSV ke puncak klasemen sementara Eredivisie. Sementara itu, Almere City harus puas berada di dasar klasemen. Karir Flamingo terus menanjak. Sebelumnya, ia sempat bermain untuk Sassuolo di Serie A Italia, dan kini bersinar bersama salah satu klub terbesar di Belanda. Nama Flamingo sempat mencuat di Indonesia karena rumor naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan tertarik untuk membawanya ke skuad Garuda. Rumor ini semakin diperkuat dengan tanggapan Flamingo sendiri yang memberikan emoji hati dan bendera merah putih di media sosial. Namun, peluang Flamingo untuk dinaturalisasi oleh Indonesia dinilai cukup kecil. Salah satu alasannya adalah garis keturunan Indonesianya yang terlalu jauh. Aturan FIFA tentang naturalisasi mensyaratkan adanya hubungan darah yang lebih dekat dengan negara yang ingin dibela. Meskipun peluangnya untuk bermain di timnas Indonesia kecil, Flamingo tetap menjadi sosok yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Kualitas dan potensi yang dimilikinya membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Eropa. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong tengah menghadapi dilema menjelang pertandingan krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain andalannya mengalami cedera, mengancam kekuatan tim. Dua pemain yang dipastikan absen adalah Witan Sulaiman dan Sandy Walsh. Keduanya merupakan pilar penting dalam skema permainan Shin Tae-yong. Witan Sulaiman mengalami cedera saat membela Persija Jakarta. Benturan keras dengan Rahmat Irianto membuatnya harus menepi dari lapangan. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami Witan. Tim medis Persija masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Sandy Walsh juga mengalami cedera setelah membela timnas Indonesia di laga melawan Australia. Melalui akun media sosialnya, Sandy Walsh mengungkapkan bahwa cedera yang dialaminya tidak terlalu parah namun juga tidak ringan. Absennya Witan dan Sandy Walsh tentu menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Keduanya memiliki peran yang sangat vital di lini serang dan pertahanan. Witan Sulaiman dikenal sebagai winger kanan yang cepat dan lincah. Ia kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Sedangkan Sandy Walsh merupakan bek kanan yang kuat dan memiliki kemampuan menyerang yang baik. Ia seringkali memberikan umpan silang yang akurat dari sisi kanan pertahanan.
Absennya kedua pemain ini akan membuat Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mencari pengganti yang sepadan. Cedera yang dialami Witan Sulaiman dan Sandy Walsh menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Absennya kedua pemain ini akan sangat memengaruhi kekuatan tim dalam menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kini dihadapkan pada tantangan untuk meramu formasi terbaik tanpa kehadiran dua pilarnya. Dan bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Tulis komentarmu di bawah, lalu kita lanjut ke berita selanjutnya.